kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Buat supaya kami senantiasa berkenan di hati-Mu Bapa. Bahkan pada malam hari ini pun kalau kami sebentar akan belajar sebagian dari firman-Mu, kami berdoa Bapa, kami minta supaya Engkau terus bekerja dalam hati kami. Engkau Tuhan yang menjamah hati kami, dan Engkau yang membuat kami Tuhan bisa mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak supaya nanti pada waktu Bapak Ketua, Bapak Reverend Dr. Yakub Sulistyo menyampaikan firman-Mu, kami boleh belajar sebagai dari firman-Mu dan mengerti isi hati-Mu, supaya kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua, silakan. Haleluya. Shalom Aleichem. Shalom. Bisa dengar ya? Puji Bapak Yahweh, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini kita walaupun tidak banyak yang hadir ya, selalu kalau ada seminar tentang nama Bapa, itu kebanyakan orang tidak mau mendengar, tetapi mereka selalu mengkritisi terus. Tapi saya bersyukur pada malam hari ini kita kedatangan tamu Pak Wiko dari Sydney ya, sudah hadir, beliau memonitor bersama dengan kita. Juga ada Pak David, Pak Gembala David Jahamat dan Ibu Hana dari Malaysia. Dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Saya akan membawakan firman. Saya akan menyampaikan singkat saja karena saya nanti memberi kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, saya hanya menyampaikan 2 saja karena sebetulnya untuk doa Bapak kami itu di YouTube saya sudah memiliki ada 12 seri. Ada 12 seri di YouTube. Ya. Kita tahu bahwa doa Bapak kami adalah pola doa yang diajarkan oleh Yeshua untuk supaya banyak orang mengikuti pola doanya, bukan untuk dihafal sebetulnya. Tetapi tidak salah juga kalau menghafal. Ya, di sana dikatakan Avinu Seba Samayim Yit Kadasimka. Saya hanya sampai di situ saja. Bapa kami yang ada di sorga, yang ada di Samayim. Jadi arti daripada hal yang pertama, Bapa kami itu artinya ada Tuhan yang disebut Bapa. Ya, di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-63 ayat yang ke-16, di sana berbunyi ki ata afinu ki Abraham yoyit yedanu we Yisrael lo yarikanu ata Yahweh afinu kualenu meolam smeka, yang kalau diterjemahkan sudah seperti yang ada di ELT, sebab engkaulah Bapa kami walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Yisrael tidak mengakui kami, ya Yahweh engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Jadi ada Tuhan yang disebut oleh Yeshua di dalam cara mengajarkan kita berdoa, ada yang bernama Bapa, sebutannya itu Bapa ya. Dan dikatakan pada ayat yang ke-16 dari Yesayahu atau Yesaya pasal 3 ini, di situ dikatakan namanya kekal, kekal sampai selama-lamanya. Jadi ada Tuhan yang disebut oleh Yeshua bernama disebutannya Bapa ya. Nah, kemudian hal yang kedua dikatakan Bapa kami. Bapa kami. Kami itu bukan Bapak saya. Artinya bahwa Bapa yang ada di sorga, Tuhan yang ada di sorga itu milik semua orang ya, bukan hanya milik orang Yahudi saja. Perlu kita ketahui bahwa kitab suci ini ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi walaupun ditulis oleh orang Yahudi, tapi Bapa yang ada di sorga yang diajarkan oleh Yeshua itu adalah Bapa kami, Bapa kita semua, bukan Bapa saya, bukan hanya satu orang yang memilikinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada banyak sekali di dalam dunia ini pribadi-pribadi yang disembah. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa
semua yang disembah oleh manusia itu sebetulnya hanya satu yang benar. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26, di sana dikatakan Kikal Elohi Ha'amim Alilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi Tuhan yang disebut Bapa itu bukan milik orang Yahudi saja. Lebih lanjut di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, di sana dikatakan Yiskeru Yerasufu el Yahweh kal afsei arets wejistakabu lifaneka kal mitzvekut goyim, yang artinya sebab kerajaan adalah milik Yahweh dan dialah yang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Jadi di antara orang yang, di antara Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu, hanya Tuhan yang disebut Bapa oleh Yeshua itulah yang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Karena memang Tuhan yang disebut Bapa oleh Yeshua itu bukan milik perorangan, tapi milik segala bangsa. Dan di sana dikatakan Bapa kami, kita sudah tahu Bapa itu ada Tuhan yang disebut Bapa. Kenapa? Karena hubungan yang dekat antara manusia dengan Tuhannya, sehingga tidak disebut Bapa. Kita berdoa pun tidak perlu pakai speaker, Bapa kita yang ada di sorga sudah mendengar. Bapa kami bukan milik satu orang. Ya, Bapa kami yang ada di sorga, artinya tinggalnya di sorga. Jadi ada Tuhan yang disebut Bapa yang tinggalnya di sorga. Dan itu tertulis di dalam banyak ayat. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat ini, kalau mau mencatat bisa, karena ada banyak sekali, saya tidak perlu menyebut bunyinya, tapi saya sampaikan alamat ayatnya saja, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49. Saya ulang sekali lagi, 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49. Juga tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Ya, jadi Bapa kami yang ada di sorga, kita sudah tahu gambarannya ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat YouTube saya tentang khusus doa Bapa kami, ada 12 seri kalau tidak salah di situ. Cuman ini saya singkat saja. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi artinya bahwa ada Tuhan yang disebut Bapa, Tuhan milik semua, itu perlu dikuduskan. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan wa yomerot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotakem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakov selakani Elohim, ze semile olam wa ze zekri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku dari generasi ke generasi. Seringkali kita melihat di dalam penerjemahannya di sana dikatakan, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak. Sebetulnya bukan Elohim Abraham, Elohim Yitzhak. Karena kalau kita sedang berbincang dengan orang yang menolak, mereka akan berkata ada berapa Elohim memangnya? Kok ada Elohim Abraham, Elohim Yitzhak? Tapi sebetulnya kalau di dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan Elohi, itu artinya Elohimnya. Jadi Elohimnya itu Elohim yang disembah oleh, kalau Elohimnya Abraham ya berarti Elohim yang disembah oleh Abraham. Elohimnya Yitzhak yaitu Elohim yang disembah oleh Yitzhak dan sebagainya. Itu artinya bahwa Tuhan itu memang perlu dikuduskan. Kemudian Tuhan yang dikuduskan itu dikatakan dikuduskanlah, apanya yang dikuduskan? Namanya. Ketika Yeshua mengajarkan bahwa Bapa kami yang ada di Shamayim, dikuduskanlah namamu,
itu artinya bahwa Tuhan itu punya nama, ya. Tetapi banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Kemarin kita sudah mendengar khotbah dari Bapak Gembala Sugeng, dikatakan Ehye Asar Ehye. Nah, itu yang dikejar oleh mereka. Tapi kemarin puji Tuhan sudah diterangkan kenapa Ehye Asar Ehye, karena benar memang bangsa Yahudi pada saat itu mereka frustasi karena mereka merasa tidak disertai oleh Yahweh. Sehingga Yahweh ketika ditanya oleh Musa tentang namanya, tidak langsung menyebut namanya, tetapi dia mengungkapkan eksistensinya, keberadaannya, bahwa dia itu memang ada. Karena itu dia katakan Ehye Asar Ehye, aku ada yang aku ada. Artinya bahwa Yahweh itu ada. Tapi ayatnya bukan dalam Keluaran 3 ayat 14, tetapi harus dibaca ayat 15-nya. Seringkali kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak suka dengan pengajaran kebenaran selalu memotong-motong ayat. Ini yang sangat menyedihkan sekali. Dan Yesua katakan bahwa dikuduskanlah namamu, artinya ada Tuhan itu punya nama. Nah, namanya siapa? Di dalam Yesayahu 42 ayat yang ke-8 dikatakan, Ani Yahweh husmi upodil akhir dan utilatilab silim. Aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi Tuhan itu menghendaki segala hormat pujian itu hanya untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Karena itu jangan kita katakan nama itu tidak penting. Ini yang perlu kita waspadai kalau ada orang yang bertanya, Tuhan tidak butuh nama, karena Tuhan itu maha tahu. Betul, Tuhan memang maha tahu. Kalau tidak maha tahu, dia bukan Tuhan. Tetapi yang jadi masalahnya, kenapa Tuhan disuruh maha tahu? Kenapa kita juga tidak mau cari tahu? Seharusnya kita cari tahu bagaimana Tuhan kalau namanya disebut dengan sembarangan. Nah, kitab suci sudah mengungkapkannya bahwa disebut dengan sembarangan saja, jangan. Apalagi diganti-ganti dengan seenak-enaknya sendiri. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 jelas di sana dikatakan, Luti saet sem Yahweh Elohi kalasawe, kilo yinake Yahweh et asir yi saet semulasawe. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Jadi disebut untuk kesia-siaan saja jangan, apalagi diganti-ganti. Dan lagi yang dipakai untuk mengganti adalah pribadi yang justru tidak disukai oleh Yahweh itu sendiri. Ya. Nah, kenapa Yahweh begitu getol untuk namanya ini harus disebut? Tentu saja supaya selalu diingat. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mengadakan reuni anak-anak SMA. Saya ketemu dengan teman-teman, ya wajah sudah berubah semua. Yang dulunya biasa-biasa sekarang jenggoten, yang perempuan biasa-biasa sekarang pakai jilbab dan sebagainya. Sehingga jadi lupa. Wajah lupa, nama juga lupa. Tapi ketika ketemu jadi ingat kembali. Karena itulah maka Yahweh selalu ingin disebut. Tujuannya apa? Supaya namanya tidak dilupakan orang. Terbukti di Indonesia karena sudah diganti menjadi Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua, maka umat Nasrani jadi lupa, tidak menyadari bahwa sebetulnya nama Yahweh diganti menjadi Allah itu karena kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Nah, ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena justru yang salah ini yang dijadikan sesuatu yang benar. Namun kita ingin tahu siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini adalah sastrawan Melayu peranakan Arab Tamil yang lahir tahun 1796, wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka. Saya pernah diajak Pak Gembala David Jahamat beserta dengan Bu Hana, Bu Gembala Hana ke Melaka. Kami jalan-jalan di Melaka. Ada
gereja warna merah itu gereja bersejarah. Nah, disitulah dulu sejarah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi berdiam. Dia bekerja sebagai guru bahasa atau munshi kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka. Lalu bekerja kepada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Jadi, karena yang menerjemahkan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini adalah orang Islam, maka Allah masuk ke sana. Saya pikir kalau yang menerjemahkan waktu itu orang Jawa, mungkin bukan Allah yang masuk, tapi Ki Semar yang masuk. Karena Semar itu menjadi dewanya orang Jawa. Ya, tapi dalam hal ini Yahweh tidak menghendaki. Kenapa? Karena di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-13, di sana dikatakan ufkal asyar amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Tetapi yang sering kali kita dengar, orang akan mengatakan, saya walaupun menyebut Allah, tapi yang saya maksud bukan Allahnya orang Islam. Oke, sekarang kita lihat sejarahnya saja. Ya, kenapa ada satu pribadi yang bernama Allah? Yang pertama adalah zaman jahiliyah. Di sana ada 360 dewa, ada Allah, Ta'al, Uzza, Al-Manat, Al-Bal, Al-Hud, dan sebagainya. Semua ada 360, satu diantaranya adalah Allah. Itu adalah nama dewanya orang Arab kuno. Kemudian itu oleh Islam dibongkar semua, dijadikan satu Allah, maka ada Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-3. Kun huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena semua keluarga Allah itu harus diruntuhkan sehingga dijadikanlah Allah ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya diangkat oleh Muhammad menjadi Tuhan pencipta. Dan ketika umat Nasrani, Kristen Arab di dalam kitab Al-Kitabul Muqaddas itu di bawah penekanan sehingga nama Allah masuk di sana. Di Indonesia pun sebetulnya karena di bawah penekanan. Tetapi sekarang ini justru kebalikan. Umat Islam justru mengharapkan umat Nasrani itu jangan lagi menyebut nama sesembahan mereka. Ya, karena memang Tuhan sendiri tidak menghendaki namanya dipanggil seenaknya sendiri atau menyebut nama sesembahan lain. Itu jangan keluar dari mulut kita. Kalau tadi saya sebut Allah itu bukan untuk saya tinggikan atau saya sembah, tetapi untuk menerangkannya. Jadi Tuhan menghendaki supaya namanya tetap diingat. Ya, karena lama tidak disebut itu menyebabkan orang jadi lupa. Karena itulah maka perlu disebut. Dan itu karena Tuhan sendiri yang menghendaki ingin disebut namanya, bukan karena perintah orang. Ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 di sana jelas sekali bagaimana Tuhan menghendaki namanya dipanggil. Kemudian Yesua sendiri juga mengajar untuk mengasihi Yahweh di dalam Matius atau Matius 23 ayat 37 di sana dikatakan wa yomer Yesua elai wa ahafta Yahweh Elohika bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yesua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kenapa kok tidak ditujukan kepada dirinya? Kasihlah aku. Karena demikian. Kenapa kok Yahweh? Karena Yesua itu hanya sementara di atas muka bumi ini untuk berfirman. Dan setelah dia melakukan misinya selesai, tugasnya selesai, dia kembali lagi ke Samayim, kembali lagi ke sorga. Sehingga
memang dirinya adalah Yahweh yang berwujud manusia. Karena itu saya katakan di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi 100% berwujud manusia dan sisi 100% Elohim. Kenapa orang jadi confused? Karena selama ini yang dibahas adalah Yeshua dalam wujud manusia. Itu pun bukan Elohim yang berwujud manusia, tetapi manusia yang 100%. Sehingga orang jadi bingung, Yeshua itu manusia atau Tuhan? Saya katakan Yeshua itu bukan manusia, hanya berwujud manusia. Karena kalau manusia, itu berarti Yeshua ini terdiri dari spermatozoid dan ovum antara Miriam dan Yosef. Tetapi di dalam diri Yeshua tidak ada. Dan kalau Yeshua itu manusia 100%, manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi hanya wujudnya saja manusia. Ya, jadi pola pikir kita yang pola pikir lama itu memang harus diubah sedikit. Karena dulu saya berpikir Yeshua itu 100% manusia dan 100% Elohim. Dan saya akui statement itu tidak tepat. Karena Yeshua bukan 100% manusia, tapi 100% berwujud manusia. Itu beda dengan 100% manusia. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, kita tidak menyebut nama sesembahan lain, itu sebetulnya karena kita melakukan kebenaran firman, kita melakukan perintah Elohim, dan itu merupakan kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak akan bisa mengagungkan namanya. Saya ini sudah berdiskusi dengan banyak teolog-teolog besar, tetapi mereka masih juga tidak bisa membedakan antara nama sebutan dan bahasa atau budaya. Karena dianggap nama Yahweh itu budaya. Kalau diganti menjadi Hashem atau Adonai itu karena budaya. Sebetulnya bukan budaya, tetapi karena orang Yahudi lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman. Nah, kita adalah orang yang bersyukur. Mungkin bisa dicatat ayatnya bahwa kita bisa menyebut nama Yahweh itu karena kasih karunia. Di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, Hayuli le'am wa anoki ehye lachem le Elohim ki yasufu elai bekal libam. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi di sini dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi yang memperkenalkan dirinya adalah Yahweh itu sendiri. Yang jadi masalahnya karena orang tidak mau ketika diperkenalkan. Dia mau, misalkan saudara tidak kenal, tidak pernah ketemu saya. Saya ada di depan saudara. Bagaimana saudara tahu nama saya? Tentu saya katakan nama saya Yakub Sulistyo, baru saudara tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja karena ada orang lain yang sudah kenal saya memperkenalkan kepada saudara. Tapi sangat lucu kalau dikatakan nama saya Yakub Sulistyo, lalu saudara menjawab, bukan, nama Anda Yanto. Nah, itu yang sekarang terjadi di Indonesia khususnya. Lalu bagaimana dengan Yeshua? Kalau Yeshua itu Yahweh, apakah kasih karunia itu hanya diberikan oleh Yahweh saja? Tidak. Kasih karunia itu juga diberikan dari Yeshua HaMashiach. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, Hakol nimsar beyadi me'et afi we'in is yudea et haben zulati ha'af we'et ha'af ein is yudea zulati haben we'hahu asyer kafets buhaben legalo tolo. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, yaitu Yeshua, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi ketika kita bisa mengenal nama Yahweh itu karena kita disingkapkan oleh Yeshua HaMashiach dan diberi hati untuk mengenal oleh Bapa Yahweh. Karena itu kita patut mengucap syukur, dan kita tidak bisa mempush orang untuk mengenal. Karena apa? Kalau orang itu menolak, ya tidak bisa. Sebetulnya bukan karena Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan berikan kasih karunia-Nya sesuai dengan
Kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Itu bukan karena Tuhan tidak memberikan pengenalan itu, tetapi merekalah yang menolak pengenalan itu. Ya. Jadi saya kira saya tidak terlalu panjang-panjang karena kalau disampaikan semua nanti saya terus yang ngomong, saudara tidak bisa bertanya. Karena itu saya sampaikan di sini saja. Apabila ada yang akan menyampaikan nanti Bu Lena yang akan menjadi moderatornya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya boleh sharing. Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Berwah Kodes memberkati.